Halo, semangat pagi. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif dalam channel kesayangan kita, yaitu yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik khusus berkaitan tentang motivasi. Bagaimana caranya membuat dari orang sales yang tidak punya semangat, tidak punya tujuan, dia berhasil mencapai tujuan. Karena orang berasumsi, aduh aku tuh bukan jadi sales, aku tuh nggak bisa jadi sales. Nah, di dalam topik kali ini kita akan ngebahas banyak hal berkaitan tentang pengembangan diri, supaya dia bisa bagus, bukan hanya skillnya. Kadang-kadang karena penjualan itu, kadang-kadang bukan karena faktor skill, tapi kadang-kadang juga karena faktor motivasi di dalam dirinya. Yuk, kita nggak akan berlama-lama, saya akan nanti teman kita kali ini adalah Coach Salim. Beliau adalah seorang pakar penjualan dan beliau juga sangat expert banget di bidang asuransi, juga expert, pernah di kendaraan bermotor, juga pernah di perbankan, dan beliau juga seorang financial planner. Wah, ini ilmunya banyak, semua juga kalau bisa sama dia diambil ya. Nah, kita nggak berlama-lama, maka kita panggil aja Coach Salim. Hai Coach Salim, apa kabar Coach? Halo Coach Arif. Baik kabarnya? Kabar baik. Gimana kabar Coach? Baik. Yes, 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 ya. Ini teman-teman, jadi jangan kaget ya, jangan disangka ini adalah aktor film Korea, bukan ya? Ini lokal, ini lokal. Oke, bro. So, saya mau bertanya beberapa hal yang menarik nih berkaitan dengan dunia penjualan dan khususnya sales mindset nih. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kan banyak orang yang ngerasa hidupnya nggak mau jadi sales, tapi dia kepepet gitu ya, kepepet, kejemplung, udah nggak bisa lari. Saya nggak tahu, Coach Salim apakah juga dulu termasuk orang yang terpaksa kepepet, udah kecemplung ya, udah kecemplung lah. Pernah ngalamin kayak gitu juga, Coach? Iya, tepatnya merasa kepepet dan menyemplungkan diri. Oh, mencemplungkan awalnya, diri. awalnya ya. Dan akhirnya setelah jalanin itu sebenarnya kalau kita lihat ya, apa sih faktor yang membuat seorang sales itu gagal? Khususnya untuk orang yang menyemplungkan diri, yang kadang-kadang kan ada pilihannya cuma dua ya, either mereka nyerah, kemudian mereka jadi kerjaan yang lain gitu ya, atau mereka mau fight terus. Apa sih yang membuat seorang sales itu bisa gagal, Coach? Nah, ya good question ya Coach Arif. Jadi seperti halnya dulu saya bukan orang marketing ya Coach. Jadi saya orang yang lulusan dari finance dan manajemen gitu. Jadi saya tidak tahu mengenai sales dan saya menganggap bahwa sales itu kayaknya gimana kerjaannya gitu ya. Tapi kemudian saya tertarik dengan dunia ini karena ini dunia yang luar biasa dan di awalnya saya berpikir bahwa seorang sales itu harus apa sih? Harus jago ngomong, gitu kan? Asumsi ya kayak Harus gitu. oh ya pinter jualan ya nggak sih? Terus harus banyak teman, ya punya banyak koneksi dan sebagainya. Saya berpikir seperti itu ya. Kemudian setelah saya terjun awalnya berpikir itu, saya mengalami banyak kendala. Yang ternyata setelah saya pelajari dari salah satu ya yang saya dapat dan saya senang sekali mempelajarinya adalah ternyata ada satu rahasia kesuksesan penjualan coach. Ternyata 85%-nya itu terjadi justru sebelum ketemu sama klien loh coach. Oh iya? Wow. Iya, ya. Saya dulu berpikir bahwa harus jago ngomong, skill, ya ngasih skrip, apa selanjutnya itu berarti sudah kita pas ketemu dengan klien gitu ya. Tapi ternyata 85% penentu keberhasilan justru adalah sebelum ketemu dengan kliennya. Hanya 15% yang menentukan pada saat kita ketemu kliennya. Apa itu 85% itu? 85% itulah yang kita sebut dengan motivasi atau attitude atau orang sebutnya mindset coach. Nah, ini menarik nih. 85% attitude, mindset gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau ditanya ingredient attitude itu apa sih isinya di attitude itu sebenarnya? Nah, attitude itu sebenarnya sederhana. Jadi salah satunya adalah pandangan diri kita terhadap diri kita. Contoh coach. Nah, atau kita bisa role play nih ya kepada teman-teman yang nonton di sini gitu ya nggak sih gitu kan ya. Contoh sederhana seperti apa ya. Jadi coba Anda mulai dengan kata seperti ini ya, kita role play yang pertama ya. Boleh. Ya, kita role play pertama ya, teman-teman yang nonton ini bilang, saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa jualan. Oke, ngomong sampai 10 kali dan coba Anda jualan. Apa hasilnya?
Gagal. Gagal. Pasti gagal, udah pasti gagal itu. Pasti gagal tuh coach ya. Ya boro-boro mau jualan, mau angkat telepon aja, telepon kayak udah nggak pede. Oh, iya, udah malas, Ya udah males gitu ya. Kayaknya saya bukan di dunia ini gitu ya. Iya. Tapi coba kita coba ubah gitu ya. Kita ngomong bahwa semua orang suka dengan saya dan menerima pendapat saya. Semua orang suka dengan saya dan menerima pendapat saya. Semua orang suka dengan saya dan menerima pendapat saya. Kita ngomong 10 kali. Dan coba Anda angkat telepon dan ngomong dengan orang. PD, betul ya Coach. Nah itu salah satu contohnya bagaimana pandangan diri kita saat kita akan memulai. Itu kan kita belum ketemu orang ya Coach. Belum Ketemu orang. Tapi itu justru awal yang orang suka miss Coach. Orang banyak fokus, saya harus belajar knowledge lebih banyak. Saya asal skill terus lebih banyak. Tapi apa yang ada di pikiran kita justru sebelum kita bertemu dengan klien kita, itulah 85% menentukan keberhasilan kita. Ini menarik ya, berarti konsepnya seakan-akan bahwa kita melihat diri kita sendiri, yang dimana kita menilai diri kita tuh apa gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah punya prinsip bahwa lu tuh nggak bisa jualan, lu nggak bisa itu gitu ya. Jadi dia melihat dirinya sendiri dengan konsep seperti itu, makanya wajar kalau mereka gagal. Masuk akal. Betul. Dan saat ini yang kita tahu di mana ya, di media, di sosmed ya, TV, news, kita tahu ada satu hal ya yang menjadi kesepakatan bersama adalah bad news is good news. Oh ya, betul. Bad news is good news. Bad news is good news ya. Jadi di sekeliling kita yang lebih banyak itu adalah pastinya bad news, negative news, daripada good news, daripada hal-hal yang positif, hal-hal yang memotivasi. Jadi bisa tanpa dengan sadar Coach, tanpa dengan sadar dan secara default, otomatis di sekeliling kita informasi yang banyak beredar itu adalah tentang hal yang negatif. Ya, betul. Nah, itu menjadi hal yang kita tidak sadari, yang kadang masuk dalam pikiran kita. Dan kita kemudian melangkah bertemu dengan klien kita dengan isi pikiran negatif tersebut. Yang kita tidak sadari loh, bahkan kita tidak sadari. Betul? Kita udah keracunan dulu ya, sebelum ketemu udah keracunan dulu ya. Betul, nggak sadar, lebih parah nggak sadar keracunan Coach. Nah, jadi dalam materi yang nanti akan dibawakan, kita kan banyak sekali menggali bagaimana citra diri kita, bagaimana menggali, merubah pandangan kita, mempersiapkan attitude kita, mindset kita, dan tentunya Coach itu semua akan dilakukan dengan workshop. Karena nggak ada gunanya dong ya kalau cuma kita cerita gini Coach ya nggak sih? Paling betul. Karena nggak ada yang diubah, dia cuma hanya dapat knowledge, tapi tidak ada yang diubah. Tapi buat saya ada beberapa hal yang menarik ya, biar kita juga bisa sharing kepada teman-teman yang nonton di YouTube ini ya. Sebenarnya kalau dilihat kebanyakan kegagalan mereka sebenarnya bukan dari luar ya, tapi dari dalam diri mereka sendiri ya. Betul Coach. Nah, jadi kalau dari dalam diri, apa saja sih yang mungkin bisa dibagi tips buat teman-teman itu apa ya? Oke. Satu tips yang nanti kita juga ajarkan, dan nanti tentunya ada workshop kita untuk mengubahnya, itu adalah mengenai negative thinking tadi. Nah, negative thinking ini adalah thinking terhadap semua hal, baik terhadap orang lain maupun terhadap kita, Coach. Kita kasih contoh. Kalau tadi saya contoh pertama adalah yang negative thinking terhadap diri kita. Ya. Betul ya. Nah, negative thinking ini juga termasuk kepada orang lain. Contohnya adalah kayaknya klien ini lebih pintar daripada saya. Gawat tuh. Wah, gawat itu. Ya kan? Nah, atau kayaknya klien ini karena lebih kaya daripada saya, jadi kayaknya dia lebih tahu daripada saya. Wah, gawat juga itu. Ya. Atau kayaknya klien ini sudah lebih senior, lebih tua daripada saya, kayaknya saya nggak pantas ngomong sama dia. Waduh, oke. Nah, hal-hal itu juga adalah salah satu yang namanya negative thinking. Jadi, saat kita maju dengan hal seperti itu, tentu ya sudah sudah tahu ya hasilnya seperti apa, Coach ya. Kita nggak usah jelasin lagi. Udah tahu ya kita hasilnya seperti apa gitu, Coach ya. Tapi pertanyaannya, kan orang pasti nanya, gimana cara merubahnya?
Kan hal itu semua fakta, kan betul kan ya nggak sih? Betul. Gimana cara merubahnya gitu kan? Hal yang paling sederhana, nanti kita akan bikin workshop juga tentunya coach gitu ya, adalah apa niat baik dari self thoughts tersebut, dari hal negatif tersebut. Nah, ada niat baik ya di setiap perilaku buruk, ada niat baik ya? Ada. Kok bisa begitu, Coach Salim? Contohnya gitu ya. Kita berpikir bahwa karena dia lebih tua daripada kita atau lebih kaya lah daripada kita, betul ya. Kemudian kita berpikir bahwa kayaknya dia lebih tahu daripada saya dan saya tidak pantas. Ya, merasa diri tidak pantas itu kan negatif. Ya, setuju. Nah, apa sih niat baik dibalik bahwa saya merasa tidak pantas? Itu artinya niat baik saya adalah saya menghargai dong orang tersebut. Oh, oke. Betul nggak, Coach? Betul. Ya kan? Karena kita justru dengan kenapa saya bisa merasa lebih muda, saya nggak pantas. Oh, karena saya merasa saya menghargai dia lebih tinggi. Nah, justru karena kita menghargai lebih tinggi, maka sudah sepantasnya justru kita prepare lebih baik, ya nggak sih? Dan kita hopefully datang ke dia membawa sesuatu yang membuat dia semakin bagus lagi. Kepada klien kita semakin hebat lagi dengan apa yang bisa kita offer ke dia, tentunya sebagai satu solusi buat dia. Gitu, Coach. Nah, cara mengubahnya di kepala gimana ya, Coach? Walaupun kayak tadi kan misalkan cuma mengambil apa maksud baiknya. Kan walaupun udah dirubah gitu, tetap aja kadang-kadang kan munculnya deg-degan gitu ya. Bisa nggak nih ya, ntar gue ditolak nih. Nah, itu gimana cara ngakalinnya ya, Coach? Ya, tentunya itu ada proses ya nggak sih, bagaimana kita merubah satu image sampai menanamkan dalam diri kita tentunya, bukan cuma pengetahuan. Ya nanti kita ada banyak workshopnya seperti menulis cerita, Coach, ya nggak sih. Kemudian kita bikin tabel-tabel ya yang membuat kita bisa berpikir seperti apa, kemudian itu bisa diinternalisasikan kepada diri kita ya. Tentunya kalau cuma sekedar cerita sih gampang ya, Coach ya nggak sih? Kita mau berubah jadi gampang, tapi proses internalisasi itu yang akan kita berikan dalam workshop nanti. Oke, tapi boleh dibagikan satu aja mungkin. Selain tadi cari maksud positifnya, kemudian bagaimana caranya untuk menerapkan supaya teman-teman dapat manfaatnya nih. Oke, nah salah satu contohnya ya, nanti kita akan buat satu workshop ya. Workshopnya adalah seperti ini, Coach. Bayangkan Anda menjadi seseorang sukses yang Anda inginkan. Bayangkan dulu ya. Bayangkan saya pengennya seperti apa sih? Ya, apakah Anda menjadi seterkenal apa, sekaya apa, sesukses apa, ya, atau orang mana seperti apa? Kemudian setelah Anda sudah bayangkan, kemudian coba tulis bahwa ada satu artikel yang memuat tentang diri Anda. Jadi ada satu artikel ya. Jadi bayangin kayak koran, dia bikin koran gitu ya? Iya, kalau mungkin ada koran ya, mungkin kalau sekarang mungkin kita bisa news ya, digital berita gitu ya, anything gitu ya. Bukan mata yang ditutup gitu ya, bukan? Yang mukanya close up dong, Coach ya. Ya close up tapi ditutup gitu maksudnya. Ya, jadi bayangkan Anda menjadi seseorang yang biografinya ditulis di media massa. Anda tulis apa yang Anda ingin orang lain tulis dan ketahui tentang Anda dalam artikel tersebut, dan mari bikin menjadi sebuah artikel. Lebih bagus nanti kita cari foto, kita tempel. Iya ya, jadi kalau mama dia melihat itu, dia sudah melihat yang belum terjadi tapi sudah muncul di kepala ya. Betul sekali. Maka dia akan lebih positif, melihatnya lebih enak ya. Masuk akal. So, itu kalau sudah dibuat, itu ditaruh di mana ya, Coach? Wah, ya. Yang pasti taruh di tempat yang sering dilihat. Kalau saya taruhnya di cermin, Coach, sekalian ya. Ngaca kelihatan tuh langsung tuh, Coach. Iya, betul. Ya. Kalau di cermin kelihatan ya. Betul. Jadi yang paling penting pertama beli cermin dulu itu. Atau ya kalau mungkin sering ngaca di handphone ya, wallpaper handphone boleh, Coach. Oh iya ya, wallpaper handphone ya, ada mukanya dia dibuat kayak gitu ya. Masuk akal. So, thank you banget, Coach. Ini udah berharga banget. Nanti kita masuk lagi ke topik yang kedua. Nanti kita akan bahas tentang topik kedua.
bagaimana caranya untuk membuat orang termotivasi. So, teman-teman, kita tunggu nanti di video yang kedua. Saya Coach Antoni Syarif dan Saya Coach Salim. mengucap banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye. Bye-bye.